channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku di Mas Jimbrong channel, channel kemesraan abadi nan jaya. Oke guys, jadi udah lama aku nggak konten. Jadi di konten kali ini aku ingin cerita sedikit pengalaman aku kenapa aku bisa memilih merantau di Malaysia, gitu guys ya. Dan kenapa dan apa alasannya kenapa aku bisa di sini guys. Jadi guys, aku ini baru balik kerja, belum mandi, kok jigong bau segala bau ada di tubuhku guys ya. Jadi mau mandi mungkin selesai bikin konten kayaknya. Jadi sebelum kita melanjut video ini, izinkan saya untuk mengucapkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share guys ya. Jadi guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, rezeki panjang umur guys ya. Oke guys, next ke TKP. Oke. Jadi guys, kenapa aku tuh bisa memilih merantau di Malaysia dibandingkan di tempat yang lain, dan alasannya kenapa? Jadi yang pertama itu untuk kenapa aku bisa merantau di Malaysia, lucu sih ceritanya. Sebenarnya yang lebih memberatkan karena wanita. Tapi mungkin kawan-kawan yang lain pernah merasakan hal yang sama seperti saya ya. Mungkin banyak kok, ya kan? Halnya karena wanita. Dan masa itu perekonomian insya Allah bagus ya, walaupun tidak sebagus mungkin, tapi insya Allah saya ada dan bisa seperti itu. Dan kemungkinan ya itu adalah wanita. Dan sampai akhirnya saya menjual sesuatu yang tidak orang lain ketahui, bahkan orang tua saya sendiri, walaupun itu milik saya juga, milik saya sendiri, ataupun yalah milik saya sendiri, ya kan. Yang saya bilang ini saya menjual yang namanya motor ya. Kalau di Malaysia kita panggil motor, tapi kalau di kampung aku panggilnya kereta. Oke, jadi masa itu aku jual kereta aku untuk bisa biaya terbang ke Malaysia lah, ya kan. Karena kan pengurusannya lumayan lah, ada paspor ini, uang jalan apa segala macam. Walaupun di saat itu saya ditolong kan, gitu, ditolong dengan dianya lah, ya kan. Tapi kan tidak cukup, dia pun ada biaya yang lain juga seperti itu ya. Walaupun nggak banyak ditolong dia, tapi saya bersyukur dia bisa bantu dan bersyukur. Dan itu alasannya ya kan guys. Lepas itu saya jual kereta saya tanpa sepengetahuan orang-orang terdekat saya, dan laku sekitar sekian juta. Dan itu pun saya kena tipu lagi untuk masalah pengurusan paspor dengan tetangga saya sendiri, ya kan. Karena guys, aku itu belum pernah ke Malaysia dan aku tidak mau ikut dengan agent, jadi aku berusaha untuk sendiri. Gimana caranya aku bisa berangkat ke Malaysia, dah seperti itu guys ya. Dan then lepas kena tipu, habis itu ya di saat itu memang kena tipu itu langsung tinggal sedikit lah, mungkin nggak cukup. Dan akhirnya cari pinjaman, dan aku cari pinjaman ke teman, dan teman itu bernama Siman Galip, Jeko kalau dipanggil itu, teman sekolah saya. Dan dia nggak ada uang, tapi dia usahakan meminjam dan memohon dengan orang tuanya, ya kan. Masa itu masya Allah itu ternyuh hati saya, dan meminjam dengan orang tuanya sekian. Dan itu pun bukan uang dari orang tuanya, itu pun adalah uang dari tabungan gereja kalau nggak salah. Masalah itu dia pakai dulu kan gitu. Tapi alhamdulillah lah di saat itu guys ya. Dan perjalanan itu ada jawab habis dari sial, dan ya mungkin karma guys ya, karma itu berlaku mungkin ya. Oke, dan lanjut. Setelah itu saya dapat pinjaman, dan anyway langsung saya berangkat guys, dan alhamdulillah sampai. Tapi sebelum saya berangkat tuh memang saya niatnya untuk memutuskan menutup segala kerjaan saya dulu waktu di Indonesia ya. Dan perlindungan lah dengan keluarga, maksudnya bicara serius bahwasannya sekian tahun sekian inilah. Dan tapi intinya guys, aku skip sedikit, sekian tahun ujung-ujungnya 4 tahun. Aduh, keluar kan. Nah jadi setelah itu aku langsung berangkat
sampai dan di Malaysia juga alhamdulillah masa itu dijemput juga lah dengan dia ya guys ya. Tapi intinya kenapa aku harus memilih Malaysia ya, salah satunya hal yang paling berat sebenarnya wanita guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin hampir sama ceritanya dengan saya yang merantau ke Malaysia itu hanya karena wanita, stop guys ya. Karena apa? Kalau kita memikirkan merantau dan tujuannya kayak gini, kita akan cari duit sama-sama, ini sama-sama semuanya bullshit guys. Semuanya itu nggak ada, bohong semuanya, serius ya kan. Kebanyakan sih mungkin ada yang berhasil, tapi intinya saya tidak menuduh semuanya itu bohong. Mungkin sebagian ada yang betul-betul menjalankannya, karena kan antara dua, mungkin satu yang gagal ataupun satu yang gagal kan gitu jadinya, ataupun kadang-kadang dua-duanya yang kurang mengakrabkan dirinya kan gitu. Jadi intinya ya gitulah pacaran di Malaysia. Kita belum sampai ke pembahasan situ guys ya, mungkin ada next untuk pembahasan sampai di situ. Jadi itulah aku ingat buat teman-teman, janganlah kalau niatnya mau merantau ke Malaysia itu hanya karena wanita, tapi kalau perkirakan untuk membantu ekonomi keluarga ataupun diri kita sendiri, insya Allah Allah memberkahi segala-galanya. Nah, gitu guys ya. Jadi itu pengalaman saya dan kenapa harus memilih dan kenapalah saya harus merantau ke Malaysia. Nah, gitu. Padahal itu pekerjaan saya sangat bagus menurut saya, serius sangat bagus, dan saking bagusnya ya hanya karena wanita itu kerja itu sampai nggak fokus sampai dagangan pun drop. Jadi seperti itulah ceritanya. Mungkin kalau saya nggak berpikir seperti itu, mungkin saya nggak akan sampai ke Malaysia, dan mungkin saya akan menunggunya dan nggak akan sampai terjadi seperti ini. Jadi kalau sampai terjadi seperti ini itu saya yang tahu guys ya. Jadi intinya seperti itu. Tapi yang lucunya sampai saya waktu menjual kereta itu ya, menjual motor saya itu, saya sempat acting di depan keluarga saya bahwasanya keretanya hilang. Itu dosa besar yang saya miliki pada saya lah, pada diri saya, dan betul-betul wah oke lah, itu memang. Dan ya karma itu semuanya berlaku guys. Karena apa? Bukan ya, walaupun kita bohong dengan keluarga sendiri ya kan, apalagi orang tua kita sendiri, semuanya itu ada karmanya, dan semuanya hampir saya lewati semuanya. Saat ini saya ini sekarang nih berjalan dengan adanya karma gitu, tapi saya berusaha untuk menjalani dan melewati tahap per tahap ya. Itu udah tanggung jawab kita semua ya kan, apa yang kita lakukan selama ini. Jadi ya mungkin udah banyak teman-teman yang lain merasakan hal yang sama, tapi ya buat teman-teman yang sudah berpengalaman dalam dunia ini ya marilah kita ingatkan, kita share kan dalam, kalau ada yang punya YouTube atau video, kita share sama teman-teman semua, tahu adik-adik kita juga, supaya tidak terjadi hal yang sama kan gitu guys. Karena apa? Kalau sudah kerjaan kalian betul-betul matang di kampung dan niatnya merantau karena wanita, jangan, serius guys, betul, karena semuanya akan nol. Bener, kita bukan menikmati pekerjaan kita yang ada di sini, kita hanya sekedar pengen jalan makan sana sini dengan wanita kita sendiri gitu guys ya. Mungkin itulah, tapi kenapa sampai ke situ ya. Dan seperti itulah cerita aku, kenapa aku harus bekerja di Malaysia. Dan yang anehnya sekarang malah saya nyaman di Malaysia sampai 4 tahun, dan bahkan sampai saya punya permit sendiri. Dan nyaman guys, ya nggak tahu lah ya, Masya Allah lah, semua itu doa orang tua juga ya kan. Dari masalah yang ada kita perbaiki. Buat teman-teman semua, jangan pernah semangat, tetaplah putus asa, kata Bang Pascol. Oke guys, jadi mungkin itu aja yang bisa aku ceritakan, tuh pengalaman aku. Mungkin next kita akan cerita yang lain-lain. Boleh teman-teman juga kirim pesan di bawah, kita mau cerita apa. Oke guys, jadi itu semuanya yang aku ceritakan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan, semoga panjang umur, sehat selalu. Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.